Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6J. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah Gade Syariah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang produk-produk apa aja yang diadakan oleh Gadai Syariah. Jadi yang pertama itu ada produk Gadai atau RAN. Gadai Syariah RAN merupakan sebuah opsi pinjaman yang sederhana dan efisien dan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan keuangan dengan memanfaatkan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem ini, jaminan yang digunakan dapat berubah sebagai jaminan berharga seperti emas, berlian, barang elektronik, perhiasan, atau kendaraan. Jadi itu produk pegadaian syariah yang berupa pinjaman, gadai atau rahan maaf. Terus yang kedua, ada yang produk yang namanya Arum BPKB. Jadi Arum ini adalah inisiatif pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Ini membutuhkan jaminan berupa BPKB kendaraan. Pembiayaan dalam program ini tidak boleh melebihi 70% dari total nilai barang yang dijaminkan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dalam rentang nilai antara 1 juta hingga 150 juta, tergantung pada nilai kendaraan yang dijadikan jaminan. Terus produk selanjutnya ada yang namanya Arum Haji. Arum Haji adalah suatu produk yang diperkenalkan oleh Pegadaian Syariah sejak Desember 2016 dengan tujuan utama memberikan pinjaman kepada umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini dapat ditemukan di seluruh pegadaian syariah serta beberapa pegadaian konvensional yang menyediakan usaha layanan syariah. Selanjutnya ada Amanah. Amanah merupakan produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi karyawan atau pengusaha mikro yang memiliki kendaraan bermotor. Produk pembiayaan ini menggunakan sistem uang muka dan cicilan tetap, yang merupakan metode yang menguntungkan. Amanah menawarkan pembiayaan dengan uang muka sebesar 10% dari harga beli untuk sepeda motor dan 20% untuk pembelian mobil. Jasa pembiayaannya sangat fleksibel dalam jangka waktu 1 sampai 1,5 tahun, 2 sampai hingga 3 tahun dan 5 tahun paling lama, serta beragam penawaran harga yang menarik. Lanjut, tadi sudah dijelaskan mengenai produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Gadai Syariah, lalu yang berupa pinjaman ya tadi. Lalu kita lanjut ke produk Pegadaian Syariah yang berupa investasi emas. Contohnya yang pertama itu Mulia. Penjualan emas batangan kepada masyarakat dengan pembayaran langsung adalah adalah produk investasi abadi yang disebut produk mulia. Dalam investasi logam mulia, akad murabahah adalah perjanjian yang dibuat antara pegadaian dan nasabah untuk membeli logam mulia dengan menentukan keuntungan dan biaya yang telah disetujui secara bersama. Dalam kebanyakan kasus, akad murabahah dilakukan saat nasabah melunasi secara langsung. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, pegadaian akan menyerahkan sertifikat logam mulia kepada nasabah sebagai pihak melakukan pembelian pada saat angsuran berakhir atau pelunasan angsuran terakhir. Produk investasi logam mulia juga disebut murabahah logam mulia untuk investasi abadi, memberikan masyarakat kesempatan untuk membayar dengan tunai angsuran dengan proses yang cepat dan waktu yang cepat. Terus yang kedua, ada yang namanya produk tabungan emas.
Jadi tabungan emas ini adalah layanan penyimpanan emas dalam jangka panjang di mana penarikannya tidak dapat dilakukan melalui cek, giro, instrumen keuangan serupa. Sebaliknya, pegadaian emas memungkinkan pembelian dan penjualan emas 24 karat atau emas murni melalui mekanisme yang mirip dengan menabung. Ada berbagai jenis emas yang ditabung, mulai dari yang kecil seperti 0,01 gram, mulai yang besar yang disebut logam mulia antam. Tabungan emas memberikan keuntungan pertama sebagai simpanan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menjanjikan potensi keuntungan yang berkembang seiring waktu. Yang tidak kalah pentingnya, tabungan emas tidak melibatkan bunga karena sesuai dengan prinsip syariah yang menolak riba. Selain itu, emas juga dengan mudah menjadi uang tunai yang diperlukan dan memberikan fleksibel dengan keuangan yang tinggi. Tadi ada dua ya yang sudah jelas yang dibahas. Yang pertama tadi ada mulia atau emas mulia. Terus yang kedua tabungan emas. Nah, ada juga nih produk-produk lainnya. Contohnya kayak gini. Pegadaian Syariah menawarkan dua layanan tambahan yang dapat digunakan untuk bersama dengan produk Pegadaian Syariah berbasis pinjaman dan investasi emas. Layanan pertama mencangkup pembayaran berbagai macam tagihan, dan layanan kedua adalah produk yang serupa dengan Safe Deposit Box (SDB) bank, tetapi memiliki beberapa kekurangan tambahan. Keunggulannya itu ya ada dua. Yang pertama, multi pembayaran online. Di gerai Pegadaian Syariah terdekat, Anda dapat membayar tagihan listrik, pulsa, air minum, tiket, dan lainnya secara online. Terus yang kedua, konsiasi emas. Investasi dalam emas adalah produk Pegadaian Syariah ini lebih menguntungkan daripada menyimpannya di dalam rumah karena dua alasan utama. Pertama, emas Anda aman karena disimpan di Pegadaian dan dilindungi sepenuhnya. Kedua, Anda dapat memperoleh keuntungan finansial dari penjualan di masa depannya. Jadi dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ada dua. Yang pertama, produk Gadai Syariah pinjaman. Dalam produk Pegadaian Syariah adanya beberapa solusi pinjaman yang cepat dan halal seperti layanan rahan yang memungkinkan nasabah untuk menjaminkan barang tertentu. Salah satunya seperti Arum BPKB yang cocok bagi pelaku usaha mikro yang ingin tambahan modal usaha dengan menggunakan buku pemilik kendaraan bermotor sebagai jaminan. Selain itu, ada juga produk amanah yang menyediakan Gadai Syariah untuk kendaraan yang belum dimiliki, serta Arum Haji yang memberikan pinjaman untuk daftar haji. Produk-produk Pegadaian Syariah investasi emas. Produk emas seperti Mulia memungkinkan untuk masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas batangan dengan akad murabahah baik secara tunai maupun kredit. Oke, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi resiko dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga Gadai Syariah. Jadi apa aja sih yang dihadapi dan risiko yang dihadapi oleh lembaga Pegadaian Syariah? Jadi risiko yang timbul pada produk yang digunakan adalah ketidakpastian mengenai peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam jangka waktu tertentu, dan adanya risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang atau lembaga tersebut. Risiko yang timbul, yang pertama, taksiran gadai emas yang terlalu tinggi. Kedua, pencurian, bencana alam, menahan uang tebusan, menumpang gadai. Terus risiko yang dialami yaitu taksiran bermasalah, kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), yaitu kredit yang sulit dalam pelunasan sebab faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Terus faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kredit macet produk itu apa aja sih? Yang pertama, apabila keadaan usaha
perusahaan memburuk akibat menurunnya keadaan perekonomian atau lapangan usaha secara umum. Yang kedua, masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, berkepanjangan, atau pemborosan ya uang yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota keluarga debitur. Terus yang ketiga, terjadinya suatu peristiwa di luar kekuasaan debitur, misalnya perang atau bencana lain, bencana alam. Yang keempat nih, terakhir nih, sifat buruk debitur atau orang-orang yang berniat tidak mengembalikan pinjaman atau oknum ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi harga perhiasan emas antara lain nilai tukar US dollar secara umum. Terdapat korelasi negatif antara nilai tukar US dollar dan harga emas yang berlaku saat itu. Jika dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas akan naik. Namun seiringnya naiknya dolar Amerika Serikat, harga emas turun. Produk emas di dunia semakin sulitnya menambang emas. Semakin langkanya pasokan emas membuat harga emas di pasaran semakin meningkat, terutama karena permintaan emas meningkatkan. Para penambang harusnya melakukan pengeboran lebih dalam. Terus yang ketiga, permintaan meningkat dari industri perhiasan di seluruh dunia. 4. Beberapa bank sentral di dunia memonopoli pembelian emas. 5. Masalah politik seperti resesi global, konflik antar negara, dan peperangan dapat meningkatkan harga emas juga. Terus strategi apa aja sih dalam lembaga pegadaian mengasalahi masalah risiko tersebut? Terus yang pertama itu penilaian terhadap risiko syariah menjadi terbagi. Pertama, risiko operasional, risiko bisnis, risiko pasar, risiko hukum, terus risiko reputasi. Terus proses manajemen risikonya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, dan pengendalian risiko. Mekanisme manajemen risiko pegadaian syariah. Manajemen risiko memberikan perlindungan terhadap kemungkinan dampak negatif yang timbul akibat risiko. Risiko adalah suatu hal yang tidak diinginkan akan tetapi dapat mungkin terjadi di masa depan. Ini dapat dicapai dengan mengikuti prosedur manajemen risiko. Manajemen risiko memungkinkan terwujudnya dua hal, yaitu pengurangan dampak negatif yang membuat keputusan menjadi lebih baik. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki informasi yang relevan dari proses manajemen risiko. Hal ini juga berlaku jika risiko memiliki dampak positif, di mana peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dapat diidentifikasi lebih awal daripada pesaing sehingga memungkinkan untuk memaksimalkan barang. Terus mekanisme manajemen risiko lembaga pegadaian syariah diliputi oleh 4 kegiatan. Yang pertama, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Dari selanjutnya, mekanisme operasional lembaga pegadaian syariah. Pengertian dan proses penerimaan barang gadai. Proses penerimaan barang gadai ialah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pegadaian untuk menerima barang jaminan dari nasabah dan memberikan pinjaman dana. Proses penerimaan barang gadai biasanya melibatkan beberapa langkah tergantung pada kebijakan dan prosedur dari lembaga atau perusahaan gadai tertentu. Secara umum prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, penilaian barang, selanjutnya negosiasi pinjaman, pengisian formular, verifikasi dokumen, pembuatan kontrak, penandatanganan perjanjian, penyerahan barang, penyerahan dana pinjaman, jangka waktu pinjaman. Terus gimana sih cara penentuan nilai taksiran pada gadai? Jadi nilai taksiran merupakan estimasi nilai atau harga yang digunakan
sebagai jaminan bergantung pada nilai pasar, nilai akhiran dan regulasi yang berlaku pada waktu tertentu. Bila mana nasabah tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka umumnya pihak pegadaian akan menentukan pedoman standar taksiran tertinggi yang dapat diterapkan oleh kantor agar barang gadai tidak dapat dijual kembali dengan nilai sebagai berikut: logam mulia sebesar 88% dari harga pasar, kedua berlian 45% dari harga pasar, ketiga tekstil sandang sebesar 83% dari harga pasar, keempat barang elektronik 73%, yang kelima kendaraan bermotor sebesar 73%, enam barang lain sebesar 63 sampai 83 dari harga pasar. Selanjutnya, apa sih penetapan ijrah atau fee biaya dalam gadai? Jadi, pegadaian syariah merupakan media yang tepat untuk digunakan dan dioperasikan sebagai media perlindungan barang nasabah. Biaya langganan tersebut dipungut atas simpanan nasabah dengan cara: satu, harus dinyatakan dalam nominal. Yang kedua, sifat harus asli, tidak ambigu, tidak dan spesifik, serta hanya boleh mencakup hal-hal yang penting bagi pelaksana kontrak. Tiga, tidak ada pengeluaran lain yang termasuk dalam kontrak awal. Terus selanjutnya, proses lelang barang gadai. Lelang adalah proses jual beli di mana banyak orang terlibat dalam saling menawar harga dan mendapatkan suatu barang. Lelang adalah cara terbaik untuk menjual barang kepada siapapun dengan cara menawarkan harga tertulis atau tulisan yang terus meningkat atau menurun sampai harga tertinggi tercapai. Prosesnya yaitu terbagi jadi tiga jenis lelang. Jenis lelang yang pertama, lelang eksekusi. Lelang eksekusi adalah lelang yang digunakan untuk melaksanakan keputusan pengadilan, dokumen sejenis atau ketentuan umum lainnya. Lelang non eksekusi wajib. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum untuk menjual barang-barang tertentu. Ketiga, lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang yang digunakan secara sukarela untuk menjual barang-barang yang dimiliki individu, perusahaan, atau badan hukum. Terima kasih. Selanjutnya saya cukupkan pada pembahasan pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak yang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.